Halo guys, jumpa lagi di Camu Cornering. Sini saya akan menjelaskan cara penyetingan karbu PE buat di motor 4 tak ya guys. Oke, sebelum lanjut videonya jangan lupa di subscribe dulu, di like dan di komen di kolom komentar ya guys. Kita lanjut saja. Karbu PE 24, tapi ini berlaku untuk semua jenis karbu PE ya guys. Perlu kalian ketahui, buat penyetingan karbu itu kalian harus tahu dulu fungsi dari setiap komponen, karena di dalam sebuah karburator itu terdapat banyak sekali komponen guys, yaitu terdiri dari pilot jet, main jet, middle jet, dan nozzle. Oke, jadi kalian harus tahu nama komponennya dan juga fungsinya. Untuk di dalam karbu itu sendiri banyak komponen seperti ini. Ini namanya pilot jet guys, dan ini namanya main jet. Untuk pilot jet sendiri, ini fungsinya menyuplai bahan bakar di putaran bawah atau di saat stasioner ke putaran menengah. Terus untuk main jet, fungsinya dia bekerja ketika RPM menengah sampai RPM atas, dan banyak lagi komponen dan juga berbeda-beda fungsinya. Biasanya banyak sekali gejala ketika kalian memasang karbu PE di motor kalian. Kalian harus tahu dulu karakter setiap karbu dan jenis karbu apa yang kalian pakai ya guys. Biasanya untuk karbu 2 tak itu, karena kan ini karbu PE 2 tak, karbu PE itu direkomendasikan dari pabrikan itu buat motor 2 tak. Biasanya berbeda dengan jenis karbu motor 4 tak ya guys. Biasanya dia perbedaannya di bagian yang jarumnya, karena ada banyak tipe jarum seperti JJH dan tipe jarum JJY. Untuk jarum 2 tak itu dia berbeda, cuman fungsinya sama, cuman berbeda karakternya. Karena motor 2 tak itu dia perlu suplai bahan bakar di RPM atas lebih banyak daripada motor 4 tak. Bisa kalian lihat bentuknya juga. Untuk karbu 2 tak jarumnya lebih runcing ke bawahnya. Untuk dari bagian tengah dia lebih gambot. Sedangkan untuk karbu 4 tak, si bentuknya dia tirus, lebih merata. Sampai ke ujung paling bawah, dari atas dia rata, lancip, sampai ke ujungnya. Sedangkan 2 tak, dia sedikit lebih gambot di bagian tengah ini. Makanya setiap karakternya itu berbeda. Nah, di sini jadi kebanyakan gak mengganti jarumnya. Makanya sering banyak gejala. Kalian bisa diganti jarumnya menggunakan jarum GL Pro ataupun GL 100 atau GL series ya guys. Biasanya dia GL series itu si karakternya kan dia karakter karbu 4 tak. Biasanya kayak gini, lebih enak lah intinya. Setelah kalian mengganti, pertama-tama kalian harus mengukur takaran jumlah bahan bakar di dalam mangkok karburator. Kalian atur dulu banyaknya, karena biasanya kalau terlalu banyak itu dia kadang udah setting pilot jet, main jet, kadang masih tetap berebet. Kalian cek dulu ini, udah diturunin masih berebet, cek dulu ini ya guys, diusahain. Biasanya dia terlalu meluap ke atas. Kalau otomatis kan kalau meluap ke atas dia terlalu banjir, karena sifat gas itu kalau terkena guncangan dia biasanya ada tekanan atau ada uap. Makanya kalau terlalu banyak biasanya, walaupun kalian sudah setting sana sini, si pilot cat diturunkan udah mentok, udah paling terkecil, masih saja berebet, biasanya di sini juga berpengaruh. Terus dan yang tadi yaitu jarum, kadang dia berpengaruh.
karena berbeda karakter untuk karbu 2 tak dan juga karbu 4 tak. A few moments later. Jadi kalian kalau sudah menyeting jumlah bahan bakar, baru kalian setting ini, yaitu pilot jet dan main jetnya. Kalau kalian sudah pas menemukan ininya, biasanya sih rata-rata di pertengahan. Kalian buka dulu si karbunya, kalian lihat bensin masuknya seberapa gitu. Misalkan dia terlalu penuh, kalian bisa setel di bagian pelampungnya. Si pelampungnya bisa kalian setel dengan cara mencungkil bagian dudukan jarum ini supaya lebih menekan. Jika kalian sudah menyetingnya segini, biasanya sih saya kisaran setengahnya. Ketika dibuka itu si bensinnya itu ada sekitar setengah dari mangkok karburator ya guys. Oke, jadi setelah ini baru kalian menyeting pilot jet dan main jet. Kalian rasakan motornya seperti apa. Misalkan kalau ada berbet di putaran bawah, kalian coba dulu kurangin ukuran main jetnya. Seumpamanya kalian tadinya 40, bisa kalian kurangi bertahap 38 atau 35. Kalian pertama-tama harus bertahap ya guys, jangan langsung 35 gitu. Misalkan kalau ada lebih kecil, misalkan lebih kecil dari 40, misalkan 38, kalian 38 dulu. Kalau misalkan sudah pas atau si motor sudah mau langsam, baru kalian penyetingan di bagian main jet. Dan gejala apa yang kalian rasakan. Misalkan terlalu kosong putaran atasnya, terlalu teriak gitu, coba kalian naikkan angkanya si bagian ini main jetnya. Semisal tadinya 100, kalian bisa naikkan 105 masih teriak, naikkan lagi 110 masih teriak, ternyata 115 malah berbet. Nah, kalian turunkan lagi, berarti pasnya di 110. Oke guys. Terus misalkan kalau masih berbet, coba kalian lihat di bagian needle Z-nya. Misalkan, karena ini sangat berpengaruh ya guys, karena kalau terlalu banyak lubang dia kadang terlalu boros. Terus semisal kalian udah pas nih, di RPM bawah enak, sudah mulai langsam, di RPM atas nggak ada gejala berbet lagi, tapi di RPM menengah ada gejala seperti tersendat-sendat. Nah, biasanya sih itu yang saya alami. Coba kalian tinggal setting di bagian jarumnya. Semisal kalian udah setting nih, diganti di bagian jarumnya, misalkan di bagian jarum ini tadinya di posisi paling atas. Kalau motor kalian tersendat-sendat dat gitu, kayak gitu, dari RPM tengah, biasanya dia terlalu atas, tinggal kalian turunkan secara bertahap ya guys. Terus kalau misalkan kalian gejalanya ketika digas spontan terlalu berbet ya guys, biasanya si jarumnya terlalu tipis atau terlalu tirus, bisa kalian ganti yang lebih gemuk, karena di luaran sana banyak yang jual berbagai macam jarum skate guys. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya share, dan mohon maaf bila ada kekurangan atau ada salah-salah pengucapan, karena di sini saya sama-sama belajar dan saya menjelaskannya juga sesuai pengalaman saya. Mungkin di motor kalian berbeda-beda ya guys, gejalanya dan speknya juga berbeda-beda, kadang itu nggak sama. Makanya intinya kalian harus paham dulu atau harus tahu dulu fungsi dari setiap komponen dan karakter si karbu itu sendiri. Jangan lupa subscribe, like, dan share di media sosial.